wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Eprianti dari SD Negeri 14 Bengkulu Selatan. Dan saya Istiqomar dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dan saya Nur Hafifah Febriani dari SMP 15 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Iya, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Dengar-dengar Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Saya akan melakukan coaching hari ini. Ya, oke, luar biasa sekali ya Ibu Nur Hafifah ya. Oke, kira-kira nih, nah kalau melakukan coaching itu pasti ada rubrik dong ya. Iya. Ada rubrik penilaiannya saat percakapan coaching. Nah, bagaimana dengan rubrik penilaiannya? Nanti harus disesuaikan dengan alur cerita, Bu. Oh iya ya, alur cerita ya. Iya. Alur cerita ada tujuan, ada identifikasi. Rencana aksi, Ah, kemudian tanggung jawab. iya, pas sekali itu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Oke, selain itu, nah kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Ya, kemudian terus? mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya, ada 3 tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari 3 kompetensi tadi ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi sama Ibu Hafifah? Jadi saya ingin yang paling spesifik itu Ya. kompetensi dalam mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kunci. Oke, iya, mendengarkan dengan aktif terus mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya, rencananya itu ya Bu ya. Oke, kira-kira nah selain itu kan dari indikator kompetensinya tadi ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi kira-kira tercapai tujuannya itu yang gimana gitu indikatornya? Ibu coaching itu merasa berhasil itu ketika gimana gitu ya indikatornya gitu loh Bu. Jadi saya merasa kalau kegiatan coaching saya itu akan berhasil kalau si coach ini bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya tanyakan kepada si coach ini. Itu indikator keberhasilannya ketika si coach menemukan solusi dari permasalahan. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, nah, mudah-mudahan proses coachingnya berhasil ya Bu ya, berjalan lancar ya. Nah, dan sukses selalu ya. Oke. Makasih informasinya ya Bu ya. Iya, Silakan terima kasih lanjutkan juga, Bu. untuk coaching. Ya, makasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Nur Hafifah. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oh, kelihatannya sibuk ya Bu. Ada juga Bu. Oh, merhatikan tamannya Bu. Bagus sekali Iya. kan namanya Bu. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Oh, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Nggak apa-apa Bu, ayo kita duduk sana Iya, Bu. saya ada yang mau dibicarakan Bu. Boleh Bu, ayo silakan Bu. Ya. Ikut nimbrung ya, Oh, Ibu iya, Hafifah dan Ibu Efianti. Apa kabar Iya. Gusti? Alhamdulillah. Ikut ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya Bu, Iya. senang Bu. Terima kasih ya Bu, sudah mengganggu waktu Ibu Nurul Hafifah tadi pada Ibu mau bersihkan tamannya. Iya nggak apa-apa Bu, santai aja. Tidak mengganggu kok. Ngomong-ngomong, bicarakan apa sih? Lihat aja sangat serius sekali. Ini Bu, sebenarnya saya itu akhir-akhir ini dilanda keresahan karena saya itu ada yang menjadi pikiran saya. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin curhat sama Ibu. Oh, tentu saja boleh Bu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita Ibu mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi dan saya bisa membantu Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Nur atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah,
Begini Bu Pipa, sebenarnya saya itu eh, ditegur oleh kepala sekolah. Jadi terkait dengan kedisiplinan saya, kehadiran saya datang ke sekolah. Bisa Ibu ceritakan lebih detail lagi peristiwanya seperti apa? Begini Bu, kemarin itu saya datang terlambat ke sekolah karena sekarang ini anak saya itu baru masuk TK. Jadi padahal kalau selama ini anak saya itu saya titipkan dengan kakak saya. Tapi karena sekarang baru masuk TK ini yang betul-betul harus diurus itulah Bu. Oh iya, begitu masalahnya ya Bu. Jadi Ibu ini melanggar ketidakdisiplinan Bu, sehingga ditegur oleh kepala sekolah. Terus kalau Ibu datang terlambat sekali 2 kali, mungkin kepala sekolah masih bisa memaklumi ya kan Bu ya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti kepala sekolah itu sangat tidak suka sama Ibu, karena Ibu seharusnya kan menjadi teladan nih sebagai guru bagi murid, tapi Ibu mencontohkan malah hal yang tidak baik kepada siswa. Iya Bu, benar sekali apa yang dikatakan Ibu. Tapi begini Bu Pipa, sebenarnya kan saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan kan Bu. Karena saya kan mengurus anak gitu nah Bu. Tapi saya juga sebenarnya saya sudah izin Bu. Saya izin melalui WA grup kita itu Bu, di WA. Tapi saya masih ditegur oleh kepala sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Tapi memang kalau kurang disiplin dan sering datang terlambat itu mungkin kepala sekolahnya menegur Bu, walaupun alasan itu tadi sebenarnya masuk akal seperti itu. Seharusnya mungkin kemarin itu Ibu terbawa emosi ya, sehingga Ibu itu jadi apa sih seharusnya yang Ibu yang dilakukan untuk mengatasi atau solusi dari masalah yang Ibu hadapi? Sebenarnya itu Bu, bagi diri saya itu memang seharusnya saya itu menyadari memang yang saya lakukan itu salah. Dan kemarin itu sebenarnya ya memang saya terbawa sedikit emosi karena bingung, karena langsung ditegur oleh kepala sekolah. Oh iya. Kalau misalnya dilihat nih dari skala 1 sampai 10, Ibu Yanti ini ada di skala berapa dari masalah Ibu, dan mau ditingkatkan menjadi skala berapa Bu? Oh ya, saya kalau ditanya seperti itu jadi malu juga sebenarnya Bu Afifah. Kalau dilihat dari skalanya pada saat ini saya itu kira-kira mungkin di skala 5 ya Bu. Oh iya, mau ditingkatkan ke skala berapa Bu? Ya, kalau saya itu pengennya meningkatnya skalanya ya lebih tinggi Bu, untuk mengacu ke keberhasilan minimal saya nanti bisa menjadi teladan gitu Bu. Jadi kalau dari skala 5 harapan saya kalau bisa skala 8 gitu Bu Afifah. Ya, bagus sekali Bu. Mudah-mudahan tercapai ya Bu apa yang Ibu harapkan. Ya. Nah, kalau menurut Ibu Yanti untuk mengatasi keresahan yang Ibu Yanti lakukan ini, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya Bu, kalau ini rencana saya itu saya akan menemui kepala sekolah ya Bu Pipa. Kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau atas Ya. kesalahan yang telah saya lakukan. Oke. Apakah ada yang membantu atau ada kekuatan lain yang bisa mengatasi masalah Ibu? Ya, sebenarnya masalah yang saya hadapi ini rencana saya ke depan ya Bu, yang akan saya lakukan, saya kan punya kakak Bu. Ya. Nah, jadi nanti pertama saya akan berbicara dulu dengan kakak saya untuk menitipkan anak saya tadi yang di TK. Kemudian yang kedua, saya juga akan berusaha untuk bangun pagi Bu, jadi saya bisa mengurus anak saya terlebih dahulu. Nah, setelah anak saya beres semua perlengkapannya, saya antar ke tempat kakak saya. Kemudian nanti saya akan datang ke sekolah. Sebelum jam masuk, mudah-mudahan saya sudah hadir di sekolah. Ya, bagus sekali Bu, solusi yang sangat bagus sekali apa yang akan Ibu Yanti lakukan. Nanti kalau Ibu minta tolong sama kakak Ibu Yanti, Ibu jangan lupa untuk memberikan apresiasi ya, mungkin berupa wadah kita sebagai bentuk penghargaan dan kita boleh melakukan. Ya Bu Afifah, terima kasih atas masukan
kedepannya ya Bu. Mudah-mudahan nanti juga saya akan memberikan apresiasi kepada kakak saya atas bantuannya yang telah membantu mengurus anak saya. Kemudian dengan bercerita kepada Ibu Pipa pada saat ini, ya saya merasa sedikit lega. Jujur ya Bu, sebenarnya saya takut dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau berurusan dengan kepala sekolah, saya takut sebenarnya Bu Pipa. Apalagi gaji tersebut, jadi saya tuh gak enak gitu dengan kepala sekolah. Ya, syukurlah Ibu Yanti sudah merasa lega. Apakah Ibu punya komitmen untuk melakukannya? Rencana Ibu tadi, rencana aksi Ibu tadi? Ya Bu, saya tentu saja saya punya komitmen, yaitu pertama saya akan mengutarakan permohonan maaf kepada kepala sekolah. Rencana saya besok ya Bu Pipa, saya akan menghadap kepala sekolah dan saya akan datang mungkin besok dengan lebih awal gitu nanti. Kemudian nanti juga saya mengharapkan mungkin saya bisa menjadi teladan loh Bu Pipa bagi guru yang lain. Amin. Mudah-mudahan apa yang Ibu Yanti harapkan itu bisa tercapai ya Bu. Semoga masalah itu bisa terselesaikan sehingga Ibu Yanti bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah dengan kepala sekolah maupun guru-guru yang lainnya. Amin. Terima kasih ya Bu Pipa sudah mendengarkan keluh kesah saya saat ini, sehingga saya sekarang merasa sedikit lega dan mudah-mudahan kedepannya saya akan merasa senang hadir di sekolah karena tidak ada beban, dan mudah-mudahan juga saya dapat menjadi contoh dengan guru-guru yang lain. Amin. Semoga tercapai ya Bu ya. Ya. Baik Bu Pipa, kalau begitu saya permisi mau kembali ke ruangan guru dan Ibu Pipa bisa langsung kembali mengerjakan tanaman-tanaman Ibu Yanti. Terima kasih Bu. Halo Ibu Nur Hafifah. Halo Bu. Iya, sudah selesai coachingnya ya Bu ya? Iya, sudah selesai barusan saja Bu. Iya. Bagaimana perasaannya Bu? Saya sangat senang sekali Bu, karena si coachingnya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Alhamdulillah ya bisa coachingnya bisa menyelesaikan masalahnya. Iya. Berdasarkan ini permasalahannya si coaching ya Bu ya. Iya, Oke. Jadi apakah indikator ketercapaian Ibu Hafifah di awal kan saya pernah nanyain indikator ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu nih tercapai nggak indikator ketercapaiannya itu? Sudah tercapai Bu, saya bisa melihatnya karena si coach tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Oke, ya tadi bagus sekali ya Bu ya proses coachingnya ya. Di sini dimulai dari tujuan dari coaching tadi udah tersampaikan dengan baik. Terus identifikasi dari masalahnya ya, permasalahan si coachingnya tadi juga sudah jelas. Bahkan di sini si coaching pun bisa menyelesaikan masalah-masalah yang telah dia hadapi ya Bu ya. Terus karena Ibu terlihat banget tadi tuh mendengarkan aktif gitu ya dengan si coachingnya, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu untuk coaching, sehingga coaching pun terpancing jadi tergugah dan punya rasa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ini sangat luar biasa sekali Ibu ya. Saya tadi makanya juga ini pertanyaannya sungguh sangat berbobot Ibu Hafifah ini. Berarti Ibu Hafifah presentnya ya, hadir seutuhnya ya ketika coaching tadi. Luar biasa sekali ya. Oke. Nah, terus kira-kira nih Bu, Ibu ingin mengembangkan apa lagi nih dari sesudah ini? Tadi kan udah hadir semuanya udah bagus banyak terusan udah memunculkan pertanyaan yang berbobot udah bagus gitu kan ya. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi saya ingin mendalami lagi Bu alur data ini kan baru sekali nih saya mencoba, jadi saya mau berlatih terus Bu supaya bisa lebih mendalami lagi dan memahami lagi alur data dalam percakapan coaching itu, supaya
pada kegiatan coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya, luar biasa lagi ya kemauannya untuk belajar. Padahal ini baru pertama ya, Bu Iya. ya. Pastinya tadinya juga diambil dari referensi-referensi ya, Bu Iya. ya. Sehingga proses coachingnya itu berjalan dengan baik, terus lancar. Benar-benar Ibu tuh menghayati gitu ya perannya ya sebagai coach tadi ya. Iya. Pokoknya hadir seutuhnya di situ gitu ya. Iya, Bu. Boleh. Luar biasa sekali Bu Hafifah. Sukses untuk kedepannya. Semoga proses coaching selanjutnya membuahkan hasil yang bagus, bahkan bisa lebih baik dari saat ini. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Saya akhiri ya Bu ya, karena ini mau masuk ke kelas ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.